akan memulai pada kita pagi ini, dan kita sambut host kita yang luar biasa, Ibu Joyce Pucirai dari Surabaya. Silakan Ibu Joyce. Ya. Shalom. Ya, shalom. Kami mengucapkan terima kasih pada pagi hari ini untuk kesempatan buat saya sebagai host. Sebelum mulai ibadah, saya akan menyampaikan tugas pelayanan pada pagi hari ini. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan telah hadir pada hari ini merawat kita semua. Ada sesuatu yang dahsyat dan ajaib akan terjadi pagi hari ini. Berapa banyak Bapak Ibu yang percaya dan siap menerima pertolongan Tuhan? Ada kuasa, ada mujizat, ada kesembuhan. Amin. Amin. Saya percaya kita semua saat ini sudah menerima. Yes. Sudah menerima. Amin. Sudah menerima pertolongan Tuhan. Mari melambaikan tangan dan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Saya belum dikasih Pak Jan susunan acara itu. Sudah saya kirim ke Bu Joyce, ke Japri. Oh, ya. Saya tampilkannya sebentar. Selamat pagi Ibu Puji Astuti, sudah bersama kita ya di pagi hari ini. Puji Tuhan. Shalom pagi, Shalom, Bapak. apa kabar Bu Puji? Shalom Bu Puji. Ya, shalom Bu Joyce. Selamat pagi. Pagi. Gimana Sidoarjonya, hujan Bu? Ya, Bu Joyce di Surabaya hujan? Surabaya hujan Pak John. Hujan ya. Papua hujan berkat Papua. Amin, hujan Di berkat. Jayapura bagaimana Bu Weli, Papuanya? Tidak hujan. Oh, tidak hujan ya. Di Sidoarjo Bu Puji nggak hujan ya? Ya, kemarin tadi malam hujan. Ini terang. Ya. Puji Tuhan ya. Oke, silakan Bu Joyce. Terima kasih Bu Puji infonya. Ya. Belum muncul ya. Sebelum memulai ibadah, saya akan menyampaikan petugas pelayanan pagi hari ini. Susunan acara ibadah Gereja CLCC Zoom online pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 pukul 04.00 WIB, pukul 05 AM Hong Kong, pukul 22.00 PM Jerman Nederland. Naik Pak John. 1. Host Ibu Joyce Pucirai dari Sidoarjo memuji menyembah Bapak Pendeta John Sarbuna MA dari Kediri. Doa profetik Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. 4. Pengumuman Ibu Yeti Sulistiorini dari Kediri. Pengumuman Ibu Yeti Sulistiorini dari Kediri, naik Pak John. Doa berkat Bapak Pendeta John Sarbunan dari MA dari Kediri. Ya, sebelum kita mulai, saya akan memuji Tuhan. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejak
sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam penuhi hatiku, supaya bersyukur selalu padamu. Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur, terima kasih ya Tuhan, Engkau telah satukan kami semua di tempat ini, di rumah masing-masing, untuk ibadah persekutu bersama Gereja CLCC. Kami juga akan menyembah, memuji Tuhan. Sucikan kami, kuduskan kami, layakkan kami dengan kuasa darah-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Berkati ibadah pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, sebelum kita akan mulai, baik, kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta John Sarbunan MA dari Kediri. Silakan Bapak Pendeta John Sarbunan. Praise the Lord. Terima kasih Ibu Joyce Putirai dari Surabaya yang sudah mulai memimpin ibadah kita di pagi hari ini. Mari kita naikkan pujian ini kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia Tuhan yang sungguh luar biasa ya bagi kita sekalian. Dia sangat indah, pribadi yang kita kagumi ya di pagi hari ini. Oh, kita percaya bahwa mujizat masih ada bagi kita sekalian. Yang percaya bilang amin. Haleluya. Oke, kita naikkan pujian ini ya bagi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami percaya mujizat masih ada bagi orang-orang percaya di pagi ini. Haleluya. Mari kita katakan bersama-sama di hadapan Tuhan lewat lagu ini. Sungguh Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada-Mu, aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Mari yang percaya katakan, aku percaya ada mujizat. Haleluya. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku
percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Haleluya. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Oh, aku percaya ada mujizat. Oh, aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya, nyatakan imanmu. Aku percaya firman-Mu nyata. Aku percaya firman-Mu nyata. Amin. Praise God. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Baiklah, kita akan naikkan satu pujian lagi bagi Tuhan Yesus ya di pagi hari ini. Sesungguhnya mujizat itu nyata bagi orang percaya. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus selama-lamanya. Kita naikkan satu pujian lagi, dan sebelum kita mendengar firman Tuhan ya di pagi hari ini, Dia Tuhan pembuat keajaiban. Haleluya. Kita mau bersyukur buat anugerah Tuhan yang terindah dalam hidup kita sekalian. Haleluya. Jesus Christ. Kami percaya hari ini anugerah-Mu melimpah, kuasa mujizat-Mu terjadi. Mari kita katakan sama-sama di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Mari kita bersyukur kepada Tuhan buat anugerah-Nya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Katakan sama-sama. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri dengan iman. Sebab hari ini Tuhan adakan
Tetapi aku mau menyanyikan kekuatan-Mu pada waktu pagi. Aku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu, sebab Engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakan. Mazmur 90:59 ayat 17. Katakan, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kami bersyukur, syukur bagimu. Ini doa kami, syukur bagimu. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih Yesus. Kasih setiamu Tuhan melimpah bagiku, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan anugerah-Mu. Amin ya. Haleluya, praise God, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Baiklah Bapak Ibu, kita akan siapkan hati kita. Pagi ini kita akan mendengar firman Tuhan, dan doa ini akan dinaikkan oleh sahabat kita terkasih Ibu Weli Hukubun dari kota Jayapura, Papua. Ya, baik. Makasih Bapak Pendeta untuk waktunya. Bapak Ibu, mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Patut kami memuji menyembah Engkau karena Engkau Allah yang layak dipuji, disembah dalam hidup kami. Kami bersyukur karena kasih kemurahan-Mu yang setia menjaga, memelihara, memberkati kehidupan kami hari lepas hari. Teristimewa Tuhan sudah membawa kami dari malam kegelapan yang penuh rahasia, kami ada di hari baru di hari ini. Terima kasih untuk waktu yang terindah yang Tuhan berikan bagi kami selaku persekutuan gereja CLCC, mendahului semua tugas pekerjaan dan pelayanan yang kami akan lakukan di sepanjang hari ini. Kami datang kepada-Mu untuk memuji menyembah Tuhan, menyenangkan hati-Mu lewat pujian penyembahan yang telah kami naikkan kepada-Mu. Biarlah menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu. Dan di saat ini kami akan diam dan Tuhan akan berbicara kepada kami lewat hamba-Mu, Bapak Pendeta John Sarbonan MA, yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Ya Yesus. Kami mohon pengurapan kuasa, amin, dalam nama Yesus. Kewahyuan yang datang daripada Tuhan bagi hamba-Mu, supaya apa yang diperkatakan semuanya berasal daripada Tuhan dan menjadi berkat buat kami sekalian. Bapa, Kau berkati kami yang mendengarkannya. Kau berikan kami hikmat. Roh Kudus menuntun kami supaya kami mampu memahami kehendak Tuhan dalam kehidupan kami lewat firman-Mu, dan mampukan kami untuk melakukannya dalam hidup kami. Berfirmanlah kepada kami sekalian, karena kami telah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, yang menghidupkan kehidupan rohani kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Bu Weli Hukubun untuk doa yang sangat indah di pagi hari ini. Memberkati Bu Weli. Amin. Makasih Bapak Pendeta. Amin ya. Oke, dan nanti setelah firman Tuhan disampaikan, nanti doa untuk peneguhan firman ya akan dinaikkan oleh Ibu Puji Astudi Esti ya. Setelah firman Tuhan ya. Terima kasih Bu Puji sudah bersama kita di pagi hari ini, dan buat kita semua orang-orang yang luar biasa ya, yang sangat mengasihi Tuhan.
Haleluya. Oke, baiklah saudara sekalian, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, dan nanti firman Tuhan akan diperdengarkan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo ya. Kalau Tuhan berbicara, artinya Tuhan memperdengarkan suaranya dan tugas kita adalah mendengar ya. Iman kita timbul dari situ. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Haleluya. Oke, kita akan lihat sama-sama renungan firman Tuhan kita di pagi hari ini. Haleluya. Praise God. Oke. Sebentar nih, titik-titiknya banyak sekali. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan. Oke, saya berharap titik-titik ini memang perlu waktu untuk ini ya, menghilangkannya. Tadi mungkin agak sedikit salah pencet ya. Oke, pagi ini kita sudah tiba di serial yang ke-255 ya saudara-saudara sekalian. Dan tema kita di pagi hari ini yaitu kemuliaan Allah dalam karya anugerah ya. Kemuliaan Allah dalam karya anugerah sama dengan kasih karunia. Dan nats Alkitab kita pagi ini terambil dari Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8. Dan kita akan dengarkan firman ini, akan diperdengarkan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Haleluya. Praise the Lord. Ya. Ya, silakan Pak Lukas. Efesus 2 ayat 8. Ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Amin. Amin. Pemberian Allah. Haleluya. Oh my Lord. Haleluya. Oke, Efesus 2 ayat 8 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh apa tadi? Oleh iman, ya. Itu adalah pemberian Allah, saudaraku. Jadi, anugerah itu adalah sebuah hadiah yang Tuhan berikan kepada kita sekalian, ya. Jadi, anugerah itu adalah keselamatan yang Tuhan berikan. Jadi, jangan kita pernah sia-siakan anugerah itu, saudaraku. Karena anugerah itu juga mengandung suatu kebaikan hati Tuhan ya yang Tuhan berikan kepada kita sekalian di pagi hari ini, saudaraku. Nah, saya percaya Bapak Ibu sekalian, kita semua yang hidup pada hari ini kita butuh yang namanya anugerah Tuhan. Dan anugerah Tuhan itu juga mengandung arti yaitu sebuah kemampuan secara adikodrati, kemampuan ilahi ya yang Tuhan berikan kepada kita sekalian untuk kita pahami dalam kehidupan ini, saudaraku. Jadi kita yang lemah mendapatkan kekuatan ya. Lemah itu akibat apa? Akibat dosa, saudaraku. Dosa seringkali membuat orang itu jadi lemah. Sehingga dia merasa seolah-olah dia tidak mampu, dia tidak kuat, dia tidak sanggup menghadapi kehidupan yang berat, pergumulan, masalah, beban berat, penderitaan, kesesakan, air mata, dan kebanyakan dari mereka akhirnya mereka putus asa oleh karena mereka sudah stres, depresi, bahkan frustrasi dengan kehidupan mereka ya. Bahkan sampai pada puncaknya mereka mengalami yang namanya crazy. Ya crazy itu akhirnya mereka sudah dalam keadaan kehilangan keseimbangan ya. Mereka sudah tidak bisa lagi selaku memiliki akal sehat. Ya saudaraku, jadi kena masalah langsung tiba-tiba jadi depresi, frustrasi seperti itu, akhirnya crazy itu mereka jadi gila, saudaraku. Nah, banyak sekali orang-orang di luar sana seperti itu. Nah, kita ada ini karena anugerah Tuhan ya. Kita bersyukur sekali anugerah Tuhan ini
kita perlu jaga dengan baik, saudaraku. Ya, anugerah yang keempat itu juga bicara tentang bagaimana sebuah opportunity yang Tuhan berikan, yaitu sebuah kesempatan, ya, yang Tuhan berikan kepada kita, saudaraku. Namanya kesempatan itu, Bapak Ibu sekalian, itu suatu hari dia akan hilang, ya. Kesempatan itu tidak datang dua kali, saudaraku. Kesempatan itu akan hilang dan kita akan mencoba untuk mengejarnya, tapi sudah terlalu jauh. Kita mencoba untuk mendapatkan, memperolehnya, tapi sudah tidak bisa lagi. Nah, karena itu biasanya orang-orang menyesal pada waktu mereka kehilangan kesempatan itu, saudaraku. Ya, satu contoh di Alkitab itu adalah Esau, saudaraku. Kemarin waktu kita kebaktian di tempat Bu Nini Herawati, ya. Ketika kita setelah firman Tuhan, kita sedang ramah-tamah dan ada satu menu yang disediakan, ya, yang datang ke sana itu pasti menikmati, yaitu ada kacang merah, ya, ada itu brenebon kacang merah, ya, puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, dan ada salah satu teman-teman yang hadir situ, dia bilang pada saya, Pak, ini kacang merah ini ingat siapa? Saya bilang itu Esau, ya, Esau itu dia gara-gara lapar, gara-gara masalah kampung tengah ini, Jawa Tengah ini, dia sudah tidak tahan lagi dengan apa yang dia miliki yang diberikan kepada dia, yaitu hak kesulungan sebagai anak tertua. Ternyata dia jual begitu saja hak kesulungan kepada adiknya. Nah, adiknya yang si kembar ini, rupanya dia tidak mau menyanyiakan kesempatan itu langsung. Karena Esau bilang, berikan aku kacang merah itu, aku sudah lapar, apa artinya hak kesulungan, aku mati, mending aku jual aja hak kesulungan. Dan adiknya langsung, dia menggunakan kesempatan yang ada itu, saudaraku, dia tidak menyanyiakan, akhirnya dia beri itu kacang merah kepada abangnya, kokonya, masnya, ya, kakaknya yang bernama Esau ini. Waktu Esau makan itu kacang merah, betul dia kenyang, dia tidak mati, tapi dia sudah kehilangan, saudara-saudaraku, ya, hak kesulungan dengan dia menjualnya kepada adiknya, saudaraku. Dan adiknya yang mendapatkan hak kesulungan, walaupun dia sebagai adik, dia menerima berkat itu, saudaraku. Ketika Esau datang minta berkat kepada ayahnya yang bernama Yakub, ya, saat itu bernama Ishak, saudara kasih Tuhan. Dan ternyata Ishak menolak, ya, karena apa? Karena sudah diambil oleh adiknya yang bernama Yakub ini. Makanya Yakub yang sekarang namanya diubah menjadi Israel, ya. Yakub itu artinya penipu, ya. Sementara Esau itu artinya merah, ya, saudara, karena badannya berbulu, ya, saudaraku. Tapi dia sudah memandang remeh, memandang rendah hak kesulungannya. Nah, ada banyak orang seperti itu, saudaraku, ya. Di hari-hari ini menjelang kedatangan Tuhan, mereka akan menyesal. Kenapa? Karena mereka menyanyiakan kesempatan. Waktu-waktu yang Tuhan berikan kepada mereka, mereka sia-siakan. Dan ketika mereka datang minta untuk diberikan sesuatu yang terbaik dari Tuhan, ternyata mereka sudah kehilangan yang terbaik itu. Dan yang terjadi adalah mereka cuma menyesal. Tapi menyesal pun sudah terlambat, ya. Saudara-saudara, jadi hari ini saudara kita bicara tentang kemuliaan Allah dalam anugerah, ya, anugerah Bapak Ibu sekalian yang Tuhan berikan kepada kita sekalian. Jadi yang saya sampaikan pada pagi hari ini tentang anugerah itu yang pertama, dia itu adalah sebuah hadiah, ya, yang diberikan sesuai dengan tadi, ya, Efesus pasal yang kedua, saudaraku, Efesus yang kedua di ayatnya yang ke-8. Karena kasih karunia kamu diselamatkan, ya. Itu bukan hasil usahamu, tetapi itu pemberian Allah. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara kasih Tuhan, maka kita lihat bahwa anugerah Tuhan ini, atau disebut dengan kasih karunia, dalam bahasa Inggris disebut grace, saudaraku, ya. Ini adalah benar-benar sesuatu yang luar biasa yang Tuhan kasih kepada kita semua. Karena itu kita mau mensyukuri akan pemberian Allah ini, diberikan secara cuma-cuma, gratis, itu hadiah kepada kita semua, yaitu keselamatan, ya. Anugerah yang kedua itu juga bicara tentang,
yaitu sebuah kebaikan hati Tuhan. Dalam bahasa Inggris disebut merciful. Kebaikan hati Tuhan, kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, ya. Itu lagu era-era tahun 80-an, ya. Bahwa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Jadi Bapak Ibu, hidup ini adalah kemurahan Tuhan. Sementara kita mendengar firman Tuhan, sementara saya sedang menyampaikan firman ini, detik ini juga beberapa orang dari saudara-saudara di sekitar kita ini, mereka sedang menghembuskan nafas terakhir, ya. Yang namanya kematian itu sangat dekat dengan manusia. Maka kita yang masih ada nih, kita bersyukur suatu anugerah Tuhan ini, suatu kemurahan hati Tuhan untuk kita, dan kita syukuri saudaraku, ya. Anugerah yang ketiga itu juga adalah bicara tentang kemampuan secara ilahi, kemampuan adikodrati yang diberikan kepada kita semua yang lemah akibat dosa, ya. Orang lemah itu akibat dosa. Karena dosa membuat orang tertindih, membuat orang beban berat, orang tidak mampu, tidak sanggup lagi. Dan ketika dia datang pada Yesus Sang Juru Selamat, Tuhan angkat semua bebannya, penderitaannya, persoalan, pergumulannya, dan Tuhan berikan dia kelegaan, ya. Jadi inilah saudara-saudara anugerah Tuhan, bicara kemampuan-kemampuan ilahi yang diberikan kepada manusia yang lemah akibat dosa, sehingga dia bisa cakap, dia bisa sabar, dia bisa mengatasi segala persoalan dengan baik, ya. Dan kita ada hari ini benar-benar anugerah Tuhan. Dan yang keempat, yang terakhir itu anugerah itu bicara tentang sebuah kesempatan, opportunity. Kesempatan demi kesempatan itu sudah tidak datang dua kali. Nah, itu ada suatu kisah cerita tentang di dalam kisah Yunani kuno, ya, saudaraku. Itu di sana ada dewa yang namanya disebut dengan dewa, saudaraku, itu disebut sebagai dewa Kairos, ya. Dewa Kairos ini, saudara, itu bentuknya itu kepalanya gundul dan di depannya itu ada sedikit rambut. Jadi dewa Kairos ini ketika orang-orang itu selalu mereka berjaga-jaga, ketika muncul dewa Kairos itu, mereka akan berusaha untuk menangkap dewa itu karena mereka tahu ini bagi mereka, menurut kepercayaan mereka, ini adalah simbol dari kemujuran, keberhasilan, kebaikan. Jadi ketika dewa ini tiba-tiba muncul dan mereka berusaha untuk menangkap dia. Nah, tapi selalu tidak berhasil karena dewa ini muncul tiba-tiba dia sudah hilang, ya. Dia muncul tiba-tiba hilang, saudara, seperti itu. Jadi bagaimana cara mereka menangkap dia, saudara? Karena dia punya rambut itu, kepalanya gundul, rambut sedikit di depan ini, saudaraku, ya, di depan itu. Dan mereka untuk bisa menangkap dewa Kairos ini, mereka tidak memposisikan dirinya di belakang dewa Kairos. Kalau mereka di belakang dewa Kairos, sementara dewa Kairos di depan, maka dewa itu tiba-tiba menghilang. Mereka tidak bisa menangkap lagi. Nah, untuk bisa menangkapnya, mereka buat siasat, mereka harus mendahului dewa Kairos, mereka berdiri di depan dia, dan ketika dia muncul dan langsung mereka pegang rambutnya itu, dewa itu tidak bisa lari lagi, dia sudah dipegang. Nah, itu adalah bicara tentang kita sekalian. Kesempatan demi kesempatan Tuhan berikan kepada kita ini, saudaraku, cepat berlalu, cepat, ya, waktu berganti waktu. Momen berganti momen, saudaraku, ya. Itu semua perubahan demi perubahan cepat sekali, saudaraku. Dan kita berlomba-lomba dengan itu, saudara-saudara. Kalau kita sampai tidak peka, kita tidak sampai bisa untuk mempergunakan waktu yang ada, maka kita akan kehilangan, ya. Memang kalau kita lihat waktu Tuhan itu kan ada dua, ada yang disebut dengan satu kronos, lalu yang kedua itu disebut dengan kairos. Kalau kronos itu dia bersifat tentang deretan atau urutan, ya, bagaimana bisa mengatur ceritanya itu, yang pertama harus bagaimana, yang kedua harus bagaimana, yang ketiga harus bagaimana, yang keempat bagaimana. Jadi semua itu ada rentetannya, ada urutannya, saudaraku. Itu yang namanya kronos, ya. Dari kata kronologi itu dari kata kronos. Jadi itu berurutan, sudah diatur. Jadi jam sekian apa yang kita lakukan, jam sekian apa yang kita lakukan, kan sudah semua sudah ada jadwalnya. Seperti itu kronologinya, ya, seperti itu. Atau biasanya mau mengungkapkan satu peristiwa, saudaraku, itu kan mereka harus lihat bagaimana kronologinya, peristiwa itu asal mulanya bagaimana, saudaraku, ya. Seperti itu. Tapi waktu yang kedua itu juga selain kronos
juga disebut dengan kairos. Kairos itu tiba-tiba dia datang, ya, tanpa engkau duga, tanpa engkau persiapkan diri, dia sudah datang. Maka kita harus mempersiapkan diri, saudaraku. Karena kesempatan demi kesempatan itu tidak akan kembali lagi. Ya, saudara lihat ya, waktu berjalan terus. Ya, tidak pernah waktu itu dia mundur, dia jalan maju terus. Nah, saudara, suka tidak suka, mau tidak mau, waktu berjalan terus, saudaraku. Kecuali kita yang putar dengan tangan kita, putar balik ya, jarum jam itu. Tapi waktunya berjalan terus. Nah, seperti itu. Saudara perhatikan ya, kita sekarang ini saja sudah sampai di saudaraku tanggal 24 ya, tanpa terasa saudaraku. Kita mau masuk di pertengahan tahun ini, padahal yang lalu kita baru saja merayakan Natal ya. Dan tema yang kita angkat sepanjang tahun 2024 ini tentang kemuliaan Allah ya. Kemuliaan Allah itu bersifat kekal dan kita sebut sebagai everlasting glory ya, kemuliaan yang kekal. Nah, saudara yang kasih Tuhan, saya percaya memang ada waktu-waktunya engkau dan saya susah, engkau dan saya sedih, engkau dan saya menangis, engkau dan saya dalam keadaan lemah, merasa tidak berdaya. Tapi ada waktu-waktu di mana kita merasa terhibur, kita merasa bahagia, dan Tuhan menyanggupkan kita saku untuk melewati semua dengan baik. Seperti sebuah pujian berkata ya, bersamamu Bapa ku lewati semua, perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Terus apa lagi? Anugerahmu besar, melimpah bagiku. Oh, saya percaya Bapak Ibu sekalian, anugerah yang besar akan melimpah bagi kita kalau kita tetap taat, kita tetap setia ya. Karena Alkitab berkata dalam Yesaya pasal 40 ayat 31, orang-orang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Saudara-saudara, kita butuh yang namanya kekuatan baru ya. Karena setiap hari mau tidak mau, suka tidak suka, siap tidak siap, percaya tidak percaya, saudara setuju tidak setuju, yang namanya masalah itu datang setiap hari. Yang masalah yang kemarin belum selesai, ada lagi masalah yang baru di hari ini. Hari ini belum selesai, ada lagi masalah berikutnya. Sampai kapan kita berkata masalah akan berhenti? Masalah tidak akan pernah berhenti selama kita masih hidup, masih bernafas, selama langit dan bumi masih ada, selama bumi masih berputar, matahari masih bersinar, kita menghadapi masalah itu tetap ada. Nah, masalah hari ini kita nggak bisa menghadapi dengan kekuatan yang kemarin. Kekuatan minggu lalu sudah usang, ya, sudah nggak nutut, sudah nggak bisa lagi, nggak cocok. Maka kita butuh kekuatan baru setiap hari. Caranya gimana? Kita menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan itu apa? Artinya kita datang bersujud di hadapan Tuhan. Kita berdiam diri. Kita berdoa mencari wajah Tuhan. Baru di situ kita mendapat kekuatan baru. Ya. Dan dikatakan hasilnya mereka berjalan tidak menjadi letih, mereka berlari tidak menjadi lesu. Bahkan mereka akan naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Jadi saudara lihat ya, ada level-level kekuatan ilahi yang Tuhan berikan kepada orang-orang percaya yang menantikan Tuhan. Pertama dia berjalan, setelah dia berjalan dia berlari lebih kencang, setelah dia berlari sekarang dia terbang. Nah kira-kira saudara dan saya ini ada di level yang mana? Di berjalan, berlari, atau terbang. Nah saya berdoa supaya kita sampai di level yang ketiga, yaitu terbang, seperti Raja Wali. Ya, Raja Wali itu saudaraku, dia main levelnya itu di atas. Nah di atas sana banyak yang namanya angin ribut, angin yang kencang, angin tofan, ya saudaraku, badai dihadapi. Tapi lihat, Raja Wali ketika dia menghadapi badai, dikepakkan sayapnya lebar-lebar, dan itu membuat dia terbang semakin tinggi, membumbung semakin tinggi. Justru di tengah-tengah badai itulah Raja Wali dibantu untuk terbang semakin tinggi, saudaraku. Dan dia selalu ada di tempat yang tinggi yang sulit dijangkau oleh musuh. Saudara, ini bicara tentang Kristen Raja Wali, orang-orang yang suka duduk di kaki Tuhan, yang menantikan Tuhan. Musuh itu sulit menjangkaunya, saudaraku. Engkau yang ada di dalam hadirat Tuhan, saudaraku, tidak ada kekuatan musuh yang bisa menyentuh engkau. Selama engkau ada dalam hadirat Tuhan, engkau aman. Katakan amin ya. Aman dalam lindungan Tuhan. Saudara kasih Tuhan, yang namanya musibah, bencana, bahaya, kecelakaan, siapa yang tahu, saudara? Ya, yang namanya kematian itu siapa yang tahu? Memang mati hidup kita manusia di tangan Tuhan. Semua ada jadwal-jadwalnya. Karena itu kita mau gunakan kesempatan yang ada untuk mencari Tuhan,
Tuhan lebih dekat, semakin dekat, dan melekat dengan Tuhan. Ya, oke. Sebagai penutup ayat yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, saya ingin sampaikan kepada kita sekalian. Mari kita akan lihat ya, saudaraku, di dalam Yohanes pasal 11 ayat 40. Ya, silakan Pak Lukas bisa memperdengarkan itu. Yohanes pasal 11 ayat yang ke-40. Yohanes 11 Ayat ayat 40. 40. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Amin. Amin. Jikalau engkau percaya. Amin, saudaraku. Apakah hari ini engkau masih percaya atau sudah mulai penuh dengan kebimbangan atau keraguan? Tuhan ingin engkau percaya, saudaraku. Apa yang terjadi dengan orang yang percaya? Yesus bilang kepada Marta dalam Yohanes 11 ayat 40, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Kapan itu melihat kemuliaan Allah? Pada waktu engkau percaya, percaya dulu. Dokter boleh vonis macam-macam, penyakitmu tidak bisa disembuhkan. Selama engkau percaya, maka engkau akan melihat kemuliaan Allah, saudaraku. Mungkin hari-hari ini yang kau lihat keadaanmu tidak baik, situasi tidak baik, keuanganmu tidak baik, ekonomimu tidak baik. Bahkan dalam berbagai macam aspek kehidupan kau melihat seolah-olah tidak baik itu selalu muncul dalam kehidupanmu. Tapi hari ini, di tengah-tengah situasi yang tidak baik, ketika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah apa, saudaraku? Dia mengubah yang tidak baik menjadi baik, bahkan sangat baik. Dia ubah yang menderita menjadi orang yang dipulihkan Tuhan. Dia ubah sakit penyakit menjadi mujizat kesembuhan bagimu. Amin ya. Dia ubah kebangkrutan, kerugianmu menjadi satu keberuntungan, menjadi satu berkat yang engkau nikmati. Itu kemuliaan Allah, saudaraku ya. Dia ubah yang engkau tadinya gagal, engkau menjadi orang yang berhasil. Yang tadinya engkau dalam keadaan terpuruk menjadi orang yang diberkati Tuhan. Yang tadinya dalam keadaan orang yang kalah dan dipermalukan, sekarang engkau berkemenangan dan dipermuliakan Tuhan. Ya, itu kemuliaan Allah. Kemudian kemuliaan Allah juga, saudaraku, Tuhan itu mendengarkan doa-doamu dan dia menjawab doa-doamu dan dia memberi pertolongan bagi engkau dan saya. Ya, kemarin kita mendengarkan kesaksian teman-teman ketika mereka yang ikut ya ibadah-ibadah baik pagi, baik siang maupun malam, saudaraku. Kesaksian demi kesaksian mereka cerita bagaimana Tuhan mendengarkan doa mereka, ya doa kita sekalian. Saat kita berdoa untuk orang-orang sakit dan kuasa Tuhan bekerja, sehingga teman-teman kita yang dalam pergumulan persoalan terjawablah permohonan mereka. Ya, Pak Bruri yang dirawat kemarin kami sempat kunjungan setelah ibadah selesai dari Ibu Nini hari Sabtu kemarin ya. Dan kami ke rumah sakit mendoakan beliau dan puji Tuhan beliau sudah pulang, bisa berkumpul dengan keluarganya ya. Puji Tuhan. Dan juga Nathan, putranya Bu Ong juga, puji Tuhan, Bu Ong bercerita bahwa sudah ada kemajuan ya, trombositnya semakin naik. Memang sebagai seorang ibu hatinya susah ya, tapi lewat doa-doa yang kita naikkan, Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab dan Tuhan memberikan pertolongan bagi putra Bu Ong. Ya, kita dukung doa sama-sama ya, dan teman-teman kita yang lain juga pun mengalami hal yang sama ya. Bu Yeti juga begitu ya. Bu Yeti banyak mengalami keajaiban Tuhan ya. Dari Bu Yeti diserang, mau disantet, dibunuh, ternyata saudaraku kuasa Tuhan bekerja, Bu Yeti aman. Bahkan ketika cucunya sakit juga disembuhkan, anaknya sakit disembuhkan, menantunya yang sakit yang sudah di ruangan ICU ya, Bu Yeti doa sambil nangis dan kuasa Tuhan bekerja. Dan puji Tuhan, anak mantu sekarang sudah kembali ke keluarga mereka. Puji Tuhan ya. Tuhan baik, dan nanti hari Sabtu kita akan ketemu di tempat Bu Yeti. Kita berdoa supaya hadirat kuasa Tuhan bekerja luar biasa ya. Saudara, jadi inilah Tuhan minta engkau percaya supaya engkau bisa melihat kemuliaan Allah. Amin ya. Lazarus yang sudah mati pun karena Yesus minta kepada saudaranya Marta percaya, maka Lazarus yang mati pun bangkit. Nah, saya berdoa hari ini kalau ada sesuatu yang mati, keuanganmu, bisnismu, ekonomimu, keberhasilan, kemujuranmu mati, semua dibangkitkan kembali asal engkau percaya ya. Apa artinya mati? Mati artinya sudah tidak bisa lagi berbuat apa-apa, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan bagi engkau dan saya yang percaya tidak ada yang mustahil ya. Tuhan sanggup memulihkan keuangan, ekonomi, bisnis, karir yang mati. Tuhan sanggup hidupkan kembali asal engkau percaya.
Biarlah firman Tuhan pagi ini memberkati kita semua ya di hari ini. Dan kita akan berdoa nanti untuk Ibu Puji Astuti Esti, akan berdoa untuk kita sekalian yang mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf ya karena tadi materi sudah saya siapin, ternyata tadi ada titik-titik itu yang ada dari atas sampai bawah itu rupanya mungkin itu satu kode sehingga dia hilang ya. Tapi tidak apa-apa, kita bisa mendengar tentang apa itu anugerah ya. Ya, silakan Bu Puji Astuti Esti, silakan berdoa untuk firman Tuhan ini. Tuhan, terima kasih karena Tuhan memberkati kami dengan firman-Mu. Selanjutnya biarlah kami dapat menjadikan firman-Mu sebagai pedoman hidup kami, Tuhan. Bimbinglah kami menempuh jalan yang terang. Ya Kristus, berkatilah kami agar dapat kembali mendengarkan firman-Mu. Dan berkatilah Bapak Pendeta John Sarbunan yang telah memberikan firman ini lebih dahsyat lagi, dan berikan kesehatan pada beliau Tuhan, dan juga ibu-ibu Bapak yang telah mengikuti ibadah pagi ini, berikan kesehatan, kekuatan kepada mereka semua. Terima kasih Tuhan, semua ini doa dan permohonan kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Praise God. Terima kasih Ibu Puji Astuti Esti dari Sidoarjo. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Tuhan berkati ya Bu Puji Astuti Esti. Ya, terima kasih. Untuk doa yang sangat indah. Haleluya. Ya, kembali kepada host kita pagi ini Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo. Ya. Terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan MA yang telah menyampaikan kebenaran firman di ibadah pada pagi hari ini. Kiranya apa yang firmankan bisa kami tanam di hati yang hidup, kami yang hadir ibadah pada pagi hari ini diberkati melalui firman Tuhan yang sudah disampaikan kepada Bapak Pendeta John Sarbunan yang luar biasa dipakai Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan Ibu Weli Hekubun yang telah membawa doa firman Tuhan, dan Ibu Puji Astuti sesudah mendoakan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dan selanjutnya, saya lupa Pak John, doa prophetik itu Ibu Pak Lukas ya Pak John? Ya, Pak Lukas. Sekali Bu Joyce. Ya. Selanjutnya, doa prophetik akan disampaikan oleh Bapak Lukas dari Sidoarjo. Luar biasa dipakai Tuhan. Ini sahabat saya. Silakan Pak Lukas. Haleluya. Terima kasih Ibu kita, Ibu Joyce Putirai, yang memberikan kesempatan buat saya. Shalom Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Mari kita sama-sama mendeklarasikan doa prophetik bagi bangsa dan negara dan bagi gereja CLCC, dan kita I receive-kan. Haleluya. Doa prophetik pertama bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini. Yes. Dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang hidup, yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive.
tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dikurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat. Oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Amin. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Tuhan berkati Pak Lukas. Amin. Terima kasih Pastor John. Dan saya kembalikan kepada Ibu Joyce yang tercinta. Saya persilakan Ibu Joyce. Amin. Ya, terima kasih Bapak Lukas Krisnanto yang telah menyampaikan doa profetik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima Dan kasih. selanjutnya kita akan masuk dalam pengumuman yang akan disampaikan oleh Ibu Yeti dari Kediri. Silakan Ibu Yeti. Terima kasih Bu Joyce. Ya. Selamat pagi. Pagi. Ya, Selamat pagi, salam Bu buat Yeti. semuanya. Amin. Saya akan menyampaikan pengumuman info Gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331 268 401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 0813 3069 2929 atas nama Marius Johannes. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadah doa mujizat 1 jam. Setiap hari bersama Pastor John Sarbunan MA
dan tim doa. Dimulai pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat. Masuk melalui Zoom live streaming, klik di bawah ini. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di rapat di ibadat CLCC pada hari Sabtu tanggal 27 April tahun 2024 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di Ibu Yeti Sulistiorini, Room Grand Alexandria Hill, Puri Suryajaya, Blok AH 7 nomor 28, Desa Damarsi, Sedati, Sidoarjo. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadat tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya. Dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiowati di 085 984 27 7805. Selanjutnya, spesial Happy Birthday April tahun 2024. Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Siapa lagi menyusul hari ulang tahunnya, harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiowati di 0859 8427 7805. Demikianlah info gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Yeti Sulistiorini dari Kota Kediri. Tuhan berkati Ibu Yeti. Terima kasih Pak John. Amin. Praise God. Kembali kepada host kita pagi ini Bu Joyce Putirai. Ya, terima kasih Ibu Yeti telah menyampaikan pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita menerima berkat doa oleh Bapak Pendeta John Sarbunan MA dari Kediri, saya sebagai host Ibu Joyce mengucapkan terima kasih kita semua yang hadir pada pagi yang luar biasa, firman-Nya dikasih berkat melalui firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Barangkali ada yang mau minta didoakan, silakan WA atau langsung berbicara dengan Bapak Pendeta John Sarbunan. Silakan Bapak Pendeta John Sarbunan. Ya, baiklah Bapak Ibu sekalian, bila mana ada permohonan doa bisa langsung kirim lewat layar monitor ya, chat. Nanti kita akan doakan ya, haleluya. Mari saudaraku, kita akan menghampiri Tuhan sebelum kita akan berpisah meninggalkan ruangan Zoom ini ya. Dari rumah kita masing-masing, mari saudara-saudara arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, karena kuasa Tuhan hendak dicurahkan atas kehidupanmu. Percaya mujizat masih terjadi sampai hari ini. Haleluya. Oh, praise God, praise God. Haleluya. Aku berkata pada pagi hari ini, engkau yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, Tuhan katakan semuanya ditambahkan dalam kehidupanmu. Dalam nama Yesus, terima pada pagi hari ini sesuatu yang ajaib,
sedang menghampirimu dalam nama Yesus. Aku berkata untuk setiap orang, baik pria maupun wanita, Ibu Joyce Putirai, Engkau terima dalam nama Yesus. Tuhan katakan Engkau tidak selamanya lagi menangis. Ada saatnya Tuhan akan menghapuskan air matamu karena air matamu sedang ditampung dalam kirbatnya Tuhan. Dan saatnya Tuhan ubah air matamu menjadi mata air kehidupan. Tuhan ubah semuanya menjadi sebuah mutiara yang sangat indah. Dalam nama Yesus, Tuhan akan pulihkan engkau, Tuhan akan sembuhkan, Tuhan akan berkati engkau, Tuhan akan beri engkau pertolongan. Terima dalam nama Yesus. Apa yang engkau risaukan, apa yang engkau cemaskan, dalam nama Yesus, Tuhan sudah melihat, Tuhan sudah mendengar itu. Dan waktunya Tuhan akan bertindak memberi engkau pertolongan di dalam nama Yesus. Jamaah Bu Joyce bersama suami, anak, mantu, cucu dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan cukupi segala kebutuhannya. Berkat rohani, jiwani, jasmani, bahkan materi, keuangan Tuhan tambahkan dalam hidupmu. Berkati Bu Joyce, juga berkati Ibu Yeti Sulistiorini dalam nama Yesus. Memberi engkau kekuatan, pertolongan, engkau aman dalam perlindungan Tuhan. Tidak ada hal yang membahayakan engkau. Dalam nama Yesus, kemanapun engkau berjalan, Tuhan menuntun engkau selalu bersama dengan Tuhan. Tuhan akan bawa engkau untuk bertemu dengan orang-orang yang akan Tuhan persiapkan untuk menjadi mitramu di dalam nama Yesus, dalam pekerjaan, dalam bisnismu. Tuhan buat engkau berhasil, beruntung, berkemenangan di dalam nama Yesus. Semua anak mantu cucumu, mereka menjadi murid Tuhan dan mereka akan belajar tentang firman dalam nama Yesus. Dan Tuhan proteksi mereka, mereka aman dalam perlindungan Tuhan. Oleh karena Tuhan melihat kesungguhan hatimu, kesetiaanmu, menentukan apa yang engkau dapatkan dari Tuhan. Jangan takut, Tuhan sudah mendengar doamu. Dalam beberapa waktu ke depan engkau lihat keajaiban Tuhan sedang terjadi dalam kehidupanmu. Untuk Pak Lukas Krisnanto dalam nama Yesus, Tuhan mengerti semua yang engkau gumuli, yang engkau doakan, yang engkau naikkan di hadapan Tuhan, baik pagi, siang, maupun malam. Dalam nama Yesus, Tuhan punya rancangan yang indah atas hidupmu, bukan kecelakaan, tapi damai sejahtera, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Firman Tuhan berkata, masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Yesus menjamin semuanya dalam kehidupanmu. Jangan takut, jangan susah, percaya Tuhan sudah beri yang terbaik. Akan ada keajaiban Tuhan dalam beberapa hari-hari ini. Kau akan lihat pintu-pintu yang tertutup sedang terbuka. Tuhan sedang menyelesaikan segala persoalan, satu persatu akan terselesaikan. Bahkan apa yang sudah diambil oleh musuh, Tuhan akan kembalikan dalam kehidupanmu. Dalam nama Yesus, supaya penuhlah sukacitamu dan engkau terus berglori. Engkau hidup untuk melayani Tuhan, dan saya percaya dalam melayani Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Dalam nama Yesus, terima itu. Tuhan sedang merancangkan kebaikan dalam kehidupanmu bersama dengan putrimu, Adik Kesia Temi. Tuhan berikan dia hikmat akal budi menyelesaikan skripsinya, dan dia juga akan mengikuti ujian skripsi dan dia akan lulus, dan Tuhan akan berikan dia pekerjaan terbaik sesuai dengan bidang yang dimiliki. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu, dan juga untuk Ibu Puji Astuti Esti dalam nama Yesus. Tuhan tahu bahwa hari-hari ini engkau sedang bergumul untuk sebuah persoalan, dan itu Tuhan sudah mendengar doamu. Dan engkau akan lihat, tidak akan lama lagi, dalam beberapa hari ke depan, engkau lihat satu persatu mulai terjawab oleh Tuhan. Tuhan akan memberi engkau kekuatan sehingga engkau mampu melewati semuanya. Tuhan sedang membukakan jalan bagimu, Tuhan sedang menyelesaikan persoalanmu. Jangan susah, jangan takut, jangan khawatir, serahkanlah segalanya kepada Tuhan, bahkan serahkan hidupmu pada Tuhan. Dan Tuhan berkata, dan aku akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Tuhan begitu baik, Tuhan setia. Dalam nama Yesus akan menjamah bagian-bagian tubuh yang engkau rasa ada gangguan di dalamnya, ada sakit penyakit, Tuhan sembuhkan engkau hari ini juga di dalam nama Yesus. Dan orang-orang yang engkau kasihi yang ada bersamamu dalam perlindungan Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan menyediakan semua yang engkau perlukan, yang engkau doakan, bahkan Tuhan mengerjakan itu jauh lebih banyak daripada apa yang mampu engkau pikirkan atau doakan. Apa yang tidak pernah engkau lihat dengan mata, engkau akan melihat. Yang tidak pernah engkau dengar dengan telinga, engkau akan mendengar. Yang tidak pernah engkau pikirkan, itu semua dinyatakan Tuhan bagimu. Bahkan yang tidak pernah timbul dalam hati, engkau akan merasakan itu kebaikan Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati Ibu Puji Astuti Esti, aku percaya bersama dengan keluarga mereka aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih. Ini doa kami kepadamu. Berdoa juga untuk Bu Weli Hukubun. Dengarkan ini baik-baik Bu Weli. Tuhanlah penyembuhmu. Tuhanlah tabib yang agung. Hari ini aliran kuasa Tuhan sedang mengalir atas tubuhmu. Terima dengan iman pagi ini. Oleh bilur Yesus engkau disembuhkan Tuhan. Terima dalam nama Yesus. Aku berkata kaki yang bengkak tidak bengkak lagi. Dalam nama Yesus, jantungmu stabil. Aku berkata denyutnya, iramanya dalam nama Yesus. Detakannya akan berjalan baik, stabil. Tidak ada yang membahayakan, tidak ada yang menakutkan. Tuhan sudah mendengar doamu. Kuatkan hatimu. Tetap percaya mujizat masih terjadi
terjadi di hari ini. Tuhan, kami doakan juga untuk keluarga besar Hukubun de Freitas di kota Jayapura, Papua. Tuhan, menolong mereka, baik Ibu Sinta, Pak Wahyu Hukubun, serta dalam pekerjaannya. Berkati anaknya Arsenio, Tuhan, cucu-cucu yang lain, yaitu Aldo, Aldre, kami doakan Yuli, Nito, Aren, kami serahkan semua dalam tangan kasih Tuhan, dalam perlindungan Tuhan sempurna. Terpujilah Tuhan. Mari sembuhkan Arsenio dalam nama Yesus. Kami doakan juga untuk Bu Erna, Bu Erni, Pak John Hukubun, Pak Stephen de Freitas. Tuhan, tolong mereka semua. Kami percaya kuasa Tuhan sedang bekerja, memulihkan, memberkati mereka. Terima kasih. Ini doa kami kepadamu. Kami doakan juga Ibu Tabita, Keliduan, kuasa Tuhan bekerja, jamah dia, sembuhkan dia maka dia sembuh, pulihkan dia maka dia pulih, sehatkan dia maka dia sehat, kuatkan dia maka dia kuat di dalam nama Yesus. Kuasa yang sama juga bekerja untuk teman Pak Frans Angki, Pak Ari, Keliduan yang ada di Bekasi. Tuhan, sembuhkan dia maka dia sembuh, pulihkan dia maka dia pulih, sehatkan dia maka dia sehat, kuatkan dia maka dia kuat dalam nama Yesus. Terima kasih, kami minta belas kasihan untuk saudara terkasih, baik juga Cinyo yang ada di Nganjuk, kami doakan Cilinda yang ada di Pondok Chandra, sembuhkan, pulihkan kesehatan keuangan ekonominya dalam nama Yesus. Juga sembuhkan Pastor Cornelis Ismail, Tuhan, dalam nama Yesus kami doakan Tuhan sudah bekerja menyembuhkan mereka. Terima kasih Pak Bruri Tikualu, kami percaya kuasa Tuhan sudah bekerja menyembuhkan dia, menyehatkan dia 100% total sembuh dalam nama Yesus. Tidak ada yang membahayakan. Tuhan, tolong kontrol segalanya Tuhan, baik roh, jiwa, tubuhnya dalam nama Yesus. Aman dalam perlindungan Tuhan. Segala bentuk taktik setan untuk mau menyerang dia di dalam nama Yesus kami patahkan saat ini juga. Tuhan, kami doakan berikan dia ketenangan batin, damai sejahtera, penghiburan, pengharapan. Kami percaya dalam masalah-masalah yang sedang terjadi satu persatu sudah terselesaikan. Dan kami juga berdoa saat ini juga menyerahkan Ibu Joyce di Jalan Manyar. Tuhan, sembuhkan, selamatkan dia dalam nama Yesus. Mama daripada Cisiane, Ibu Lopiun, Tuhan selamatkan dia ya Tuhan. Ini doa kami kepadamu. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Kami juga akan juga untuk Tuhan Pak, Tuhan Lukito, Tuhan sembuhkan dia di dalam nama Yesus. Terima kasih siapapun yang membutuhkan uluran tangan kasih Tuhan. Nathan, putra dari Boong, Tuhan sudah sembuhkan dia di dalam nama Yesus. Kami doakan trombositnya naik, kembali menjadi stabil dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan sudah buat segala sesuatu indah pada waktunya. Sebagaimana Tuhan mendengarkan doa Bu Yeti untuk menantunya, kami percaya Tuhan lakukan hal yang sama bagi juga Ibu Ong Kyo Kim supaya penuhlah sukacitanya. Terima kasih Tuhan, siapa yang orang tua yang punya cucu yang sakit, pagi ini yang kau percaya Tuhan sudah sembuhkan, yang punya anak yang sakit, menantu yang sakit, mertua yang sakit, atau punya saudara, kakak, adik yang sakit, Tuhan sudah sembuhkan. Tuhan sembuhkan juga Ibu Desi, Tuhan sudah pulihkan kesehatannya. Terima kasih, ini doa kami kepadamu di dalam nama Yesus. Mari saudara kita angkat kedua tangan di hadapan Tuhan. Mari Bapak, sebelum kami berpisah, kami doakan berkati kebaktian nanti siang. Oh Tuhan, berkati kebaktian juga nanti malam. Ya Tuhan, kami percaya mujizat tanda ajaib sedang terjadi dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dan kami percaya, kami lihat kuasa kebangkitan, pertolongan, kemenangan sudah terjadi. Berkati kebaktian besok pagi, berkati kebaktian besok siang, besok malam, dan seterusnya sampai tanggal 27 tempat Bu Yeti. Tuhan berkati hadirat, urapan, kuasa Tuhan bekerja di sana. Ini doa kami kepadamu, damai sejahtera untuk Bu Yeti sekeluarga, dan damai sejahtera untuk lingkungan sekitarnya. Semua akan mengalami damai sejahtera dalam nama Yesus. Terima kasih teman-teman yang datang, perlindungan penyertaan Tuhan sempurna, waktu mereka datang, waktu mereka kembali juga, setelah ibadah Tuhan berkati dalam nama Yesus. Mari saudara, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, diberkatilah kehidupanmu. Diberkatilah keluargamu, anak cucu keturunanmu. Diberkatilah kesehatan tubuhmu. Diberkatilah keuanganmu, ekonomimu, bisnismu, karirmu, pekerjaanmu. Bahkan diberkati juga pelayananmu. Dan semua bangsa akan menyebutkan engkau sebagai keturunan yang berbahagia di bumi sampai di surga di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya sama-sama kita katakan amin, amin. Selamat pagi teman-teman semua. Tuhan berkati kita semua. Selamat pagi Bu Joyce, ya Bu Yeti, Pak Lukas, Bu Puji Astuti, Esti. Tuhan berkati ya. Ya, sama-sama maju terus. Terima kasih semuanya yang saya tidak sebutkan. Pak Lukas yang luar biasa, selalu tugas dengan saya, dengan Bu Weli, selalu dipakai Tuhan. Amin. God bless you. Bye-bye. Bye-bye. Semangat Bu Puji Asti. Ya.
Ya, Makasih. Tuhan berkati Pak Lukas, semangat ya. Tuhan Oke, Yesus. Tuhan berkati Shalom. semua. Ya, salam buat keluarga di rumah ya. Tuhan berkati semuanya. Bye bye. Bye-bye.